I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Oh my God. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Oke, daon nih. Atau cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashraf Sabirin Abbas dari Manajemen 202 NIM 2024210038. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Di sini saya akan memberikan pemahaman saya sedikit tentang pengembangan kepribadian dari beberapa materi yang diberikan. Materi pertama yaitu ada konsep dasar kepribadian dan karakter diri. Kepribadian adalah ciri khas individu yang menetap dan membedakan satu orang dengan lainnya, mencakup sikap, nilai, dan perilaku. Karakter mencerminkan nilai moral seperti jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Di materi kedua itu ada potensi diri dan pengembangan karir. Potensi diri adalah kemampuan terpendam dalam diri yang bisa dikembangkan, mengenali potensi, membantu merancang karir sesuai minat, bakat, dan tujuan jangka panjang. Dan materi ketiga itu ada kemampuan berpikir kritis dan logis. Kemampuan ini penting untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan logika dan fakta, bukan asumsi. Materi keempat yaitu kemampuan kreatif dan inovasi. Kreativitas menghasilkan ide baru, sementara inovasi mengubah ide baru tersebut menjadi solusi nyata. Keduanya penting untuk berkembang dalam dunia yang terus berubah. Dan materi kelima itu ada etika dan integritas. Etika adalah prinsip benar salah dalam bertindak, sedangkan integritas adalah konsistensi dalam menjalankan nilai tersebut. Keduanya penting dalam menjaga kepercayaan dan profesionalisme. Materi keenam ada membangun kepercayaan diri dan motivasi diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan pada kemampuan diri, dan motivasi diri adalah dorongan internal untuk terus maju. Keduanya membantu meraih tujuan hidup dan karir. Dan materi ketujuh ada mengelola stres dan beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan mengelola stres membuat kita tetap tenang saat menghadapi tekanan. Adaptasi penting untuk bertahan dan berkembang di lingkungan yang terus berubah. Materi ke-8 ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif mencakup kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan mendengarkan secara aktif. Ini penting untuk kerjasama, menyelesaikan konflik, dan membangun relasi. Dan selanjutnya materi ke-9 ada kerjasama tim dan networking. Kerja tim berarti bekerja bersama secara sinergis.
Sedangkan networking adalah membangun hubungan profesional untuk saling mendukung karir. Jadi kerja sama tim itu sangat penting bagi kita untuk jika berada di dunia pekerjaan. Sangat penting untuk bekerja sama tim, dan networking juga adalah hal yang penting dalam dunia pekerjaan karena membangun hubungan profesional untuk saling mendukung karir. Dan materi yang ke-10 ada analisis diri dan evaluasi kinerja. Menganalisis diri membantu memahami kekuatan dan kelemahan. Evaluasi kinerja adalah alat refleksi untuk perbaikan diri dan peningkatan produktivitas. Dan materi selanjutnya ada perencanaan karir. Meliputi penetapan tujuan, langkah-langkah strategis dan kesiapan dalam mencapai karir yang sesuai dengan minat dan potensi diri. Materi selanjutnya ada manajemen waktu dan pembuatan prioritas. Kemampuan ini melibatkan menyusun jadwal, menetapkan prioritas tugas, dan menghindari penundaan sehingga lebih produktif dan efisien. Materi selanjutnya ada mengelola stres dan konflik dalam konteks dunia kerja. Menghadapi tekanan dan perbedaan pendapat dengan cara yang bijak membantu menjaga suasana kerja yang kondusif dan profesional. Dan materi terakhir ada pengembangan diri dan potensi dalam dunia kerja. Terus belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan keterampilan agar bisa beradaptasi dan bersaing di dunia kerja yang dinamis. Dari beberapa materi yang diberikan, kesimpulannya yaitu pengembangan diri adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Dengan memahami kepribadian dan karakter, mengenali potensi diri, serta membangun kepercayaan dan motivasi, seseorang dapat merancang jalur karir yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta komunikasi efektif menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan dan bekerja dalam tim. Manajemen waktu, pengelolaan stres, dan adaptasi terhadap perubahan membantu menjaga keseimbangan dan produktivitas. Itulah tadi beberapa pemahaman saya tentang materi-materi yang diberikan di mata pelajaran pengembangan kepribadian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.